Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di video kali ini kakak akan menjelaskan kumpulan soal OSN tingkat kabupaten. Di sini materinya tentang statistika dan peluang. Oke, langsung aja. Di nomor 21 ini, suatu data terdiri dari 35 bilangan bulat positif dengan median 22 dan bilangan terbesarnya adalah 29. Misalkan rata-rata terkecil yang mungkin adalah X dan rata-rata terbesarnya adalah Y. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari X plus Y-nya berapa. Oke. Kalau 35 bilangan itu kan berarti mediannya kan tengah-tengahnya ya. Jadi kalau misal kakak buat dibuat di tengah-tengahnya ini adalah mediannya yang tadi dia bilang adalah 22. Berarti di ujung ketemu ujung ini ada, kalau kita buat permisalan deh ya, berarti ada 17 data di sebelah sini. Kemudian yang di sebelahnya ini ada 18 data sisanya. Oke. Kemudian kita mau cari nilai X-nya dulu nih, karena dia bilang X-nya ini adalah rata-rata yang paling kecil. Berarti kalau kita bisa buat nilai dari X-nya nilai dari X-nya yang bisa kita ambil adalah perkalian dari 17 data ini. Kita misalkan 17 data itu kita isi paling kecilnya deh nilainya. Berarti kita bisa buat data itu adalah nilai dari 1, kemudian 1, 1, 1 sampai data ke 17. Jadi ini 1, ini juga 1 sampai ke 17 data itu. Berarti kalau kita mau cari nilai dari rata-ratanya, bisa kita tulis nilai 1, kemudian kita kalikan sebanyak 17 data ya. Kemudian kita tambahin sama total yang 18 data itu. Kita bisa pakai data mediannya, yakni 22. Jadi 18 kita bisa kaliin sama 22. Kemudian kita bagi sama 35 gitu. Karena kenapa kita ambilnya 22? Karena nanti kan kita mengabaikan sedikit kelebihan dari nilai yang 29 yang dia tadi bilang nilai terbesarnya ya, karena memang pengaruhnya itu kecil kalau di bagian pembagian gitu. Terus kalau udah kita kalikan, ini dibagi sama 35, ini 17 ya, kita bisa tambahin sama 18 kali 22 itu 396. Setelah dapat kita bisa bagi di sini 35, 17 tambahin 396 itu hasilnya adalah 413. Nah, setelah dapat kita bisa bagiin. Nah, hasilnya ini kan kurang lebih perkiraannya adalah 11,8. Atau kalau kita buletin aja ya, jadinya 12. Nah, ini nilai dari si X-nya. Kemudian kita cari nilai Y. Y ini adalah rata-rata nilai terbesarnya gitu. Berarti untuk cari nilai dari Y, sama kayak tadi ya, rata-rata dari data. Kali ini yang kita pakai ini datanya adalah
18 data pertama dan 17 data. Jadi kalau tadi kita buat garisnya dulu, di sini kan medianya 22 ya. Berarti kalau di ujung ini kita bisa pakai di sebelah sini, kita bisa buat nilainya 22, yang di sebelah sini 29, karena ada data yang paling kecil sama data yang paling besar. Setelah itu kita bisa masukin, kita buat di sini 18 data, di sini yang 18 data. Berarti kita bisa buat ya perkaliannya dari 18 data yang dikaliin sama 22. Kemudian kita tambahin sama data yang paling besarnya tadi yang 29, itu kan separohnya ya, berarti 17 data dikali sama 29 gitu. Kemudian kita bisa kalikan ini 396, kemudian ditambah sama 493 dibagi sama 35. Oke. Kemudian kita bisa cari, kita jumlahin, kita bagi sama 35. Jadi 6 tambah 3 9 ya. Berarti 889 yang dibagi sama 35. Kemudian kita bagiin, ini hasilnya adalah 25,4. Ini adalah nilai dari si Y-nya. X sama Y-nya kita sudah dapetin ya, 12 ditambahin sama 25,4. Oke, kita masukin ke sini. Nilai X-nya adalah 12. 12. Oke, sorry. Kita hapus dulu. Berarti 12 bisa kita tambahin sama tadi 25,4. Oke, berarti hasilnya adalah 37,4 ya. Berarti pernyataan yang benar jawabannya adalah yang B gitu. Ini untuk yang nomor 21. Di nomor 24. Oke. Kalau tadi soalnya itu tentang statistika yang berhubungan sama median dari data. Nah, kali ini kalau dia bentuk soalnya adalah peluang. Kita baca dulu ya soalnya. Liam berkesempatan memilih secara acak satu nomor keberuntungan yang terdiri dari 6 digit bilangan dari 0 sampai 9. Dia akan mendapatkan hadiah jika ada setidaknya 3 bilangan ganjil berurutan di nomor keberuntungannya. Peluang Liam mendapatkan hadiah adalah peluang kejadian. Rumusnya peluang apa? Iya benar. Rumusnya dari peluang ini adalah NA dibagi sama NS. Jadi kalau nanya peluang kejadian, peluang kejadian ini rumusnya adalah NA kita bagi sama NS ya. Nah, sekarang peluang kejadiannya dari Liam mendapatkan hadiah tadi. Oke, yang pertama kita bisa pahamin dulu masalahnya ya. Jadi kalau misalnya dia ambil setiap digit itu punya nomor keberuntungan tuh, dia punyanya 6 digit nih. Berarti dari 0 sampai 9. Kalau ganjil sama genap dari 0 sampai 9 kan berarti separohnya ya. Misalnya kalau misalnya dari 0 kalau dari 0 berarti ini 1 0 1 2 3 4, kemudian ada 5 6 7 8 9. Nah, sekarang kan kalau kita lihat ternyata ada separuh-separuhnya nih.
Yang digitnya berarti dari 0, 2, 4, 6, 8 kan berarti dia genap ya. 0, 2, 4, 6 sama 8 kan genap, berarti kan setengahnya. Kemudian 1, 2, 1, 3, 5, 7 sama 9 kan juga ada setengahnya juga nih, ada 5 angka ganjilnya. Berarti peluangnya itu sama, setengah peluangnya setengahnya. Oke, peluangnya itu setengahnya. Terus kemudian variasi dari susunan ganjil sama genap yang 6 digit itu, ini kita jadiin sebagai NS-nya. Berarti NS-nya NS-nya ini adalah 2 ya. 2 dipangkatin sama 6 karena dia ganjil, dan genapnya ada 6 di jumlah total variasi susunan ganjil genap untuk 6 digit adalah 2 pangkat 6, yakni 2 pangkat 6 ini 64 gitu. Nah sekarang NS nya udah dapat, kita keep dulu. Sekarang kita masuk ke bagian NA nya. Untuk cari NA berarti kita harus tahu susunannya dari ganjil-ganjil itu. Misal nih kalau kakak punya di sini angkanya ganjil, 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 terus sisanya genap semua, berarti ini genap ya, karena dia 6 digit. Berarti kalau di posisi 1 sampai posisi 3 itu kita bisa pakainya itu bentuknya adalah ini kemungkinan pertama, jadi 2 dipangkatin sama 3 berarti sama dengan 8 ya. Kemudian kemungkinan yang kedua itu kalau dia muncul di posisi 2 sampai ke 4. Berarti di sini genap, di sini 3. Kemudian sisanya ini adalah bilangan genapnya. Berarti kalau bentuknya seperti ini kita bisa buatnya 2 pangkatin 2, berarti sebanyak hasilnya adalah 4. Iya benar banget ya. Kemudian kalau dia muncul di posisi ketiga sampai ke posisi kelima, berarti kan bentuknya kalau dia muncul di posisi 3 sampai ke posisi 5, ini genap, genap, ganjil, ganjil, 1, 2, 3, satu lagi untuk yang genapnya. Berarti ini adalah 2 pangkatin 3 sampai 5, berarti bisa pakai 2 kali 2 sebanyak 4 ya. Kemudian dia juga bisa masuk ke posisi keempat sampai ke 6, berarti dia ada di posisi yang terakhirnya. Berarti kalau dia ada di posisi yang terakhir sorry, di sebelah sini harusnya genap, 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 ganjil, ganjil, ganjil. Nah berarti kita bisa pakai 2 pangkat 2 cara karena digit ketiga ini kan harus genap. 2 digit pertama bebas, tidak mungkin membentuk GGG karena hanya ada 2 digit, maka banyaknya caranya adalah 2 pangkat 2, berarti sama dengan 4. Nah sekarang kita bisa jumlahin 8, 4, 4, 4 ini kita jumlahin semuanya, maka banyaknya total susunannya adalah sebanyak 20 cara. Sebanyak 20 cara. Nah sekarang 20 cara ini sebagai NA nya. Untuk dapetin peluangnya berarti kita balikin lagi kayak tadi. Untuk cari peluang kejadian PA ini rumusnya adalah NA per NS. NA nya 20, NS nya adalah 64. Kita bisa sederhanain bentuknya, sama-sama dibagi sama 4 ya, berarti 5 per
16. Oke. Jadi ini jawabannya, kita lihat ya. Jawabannya yang D. Oke. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Semoga bisa dipahami. Kakak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.